Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 27. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ruang yang ada di belakang Lindong kali ini telah terdistorsi dan pusaran hitam pun secara perlahan telah terbentuk. Segera setelah itu, sosok tinggi dan juga tampan perlahan keluar dari dalam sana. Dalam sekejap saja, cahaya yang ada di tempat ini tiba-tiba saja meredup ketika sosok ini muncul. Bahkan udara yang ada di tempat ini juga langsung berkumpul menuju sosok itu dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Sosok ini seolah-olah sedang melahap segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan cara yang sangat sombong. Cahaya cemerlang yang memancar darinya juga sangat mencolok. Setelah lubang hitam itu berhenti berputar, sosok ini pada akhirnya berdiri. Dia menggunakan jubah hitam panjang, sementara senyumnya sangat menawan. Bahkan siapapun yang melihat senyuman ini tanpa sadar pasti akan menjadi sangat linglung, karena pria ini memiliki aura yang sangat mengesankan. Kaisar Nagasaki 6 Jari yang melihat kemunculan dari pria ini, ekspresi di raut wajahnya yang tadinya tenang kini telah berubah menjadi sangat serius. Dan Kaisar Nagasaki 6 Jari merasa bahwa aura di dalam tubuhnya pada saat ini sedang dilahap 1 inci dari waktu ke waktu oleh pria yang menggunakan jubah hitam itu. Seluruh dunia di tempat ini berubah menjadi kesunyian. Bahkan udara seolah-olah telah berhenti. Setelah puluhan ribu tahun, dua makhluk hebat ini yang pernah menduduki posisi tertinggi di dunia akhirnya bertemu dengan cara yang cukup aneh. Setelah keheningan yang berlanjut untuk waktu cukup lama, Kaisar Nagasaki tiba-tiba saja berkata yang memecahkan kesunyian. Betapa tidak terduga, dan aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Pria yang menggunakan pakaian hitam itu tidak lain adalah Guru Pelahap. Dia memandang Kaisar Nagasaki 6 Jari dengan tatapan mata hitamnya sambil tertawa. Guru Pelahap pun mengatakan, anak kecil ini adalah pemilik baru dari batu simbol yang melahap. Selain itu, dia juga dapat menemukan keinginanku yang tersisa di dalam batu simbol yang melahap. Oleh karena itu, kemunculanku di tempat ini adalah untuk membantunya. Kaisar Nagasaki 6 Jari pun menoleh pada Lindong yang ada di bawah sana lalu mengatakan, bocah kecil, sebenarnya kau telah menemukan seorang penolong yang cukup baik. Mendengar ucapan dari Kaisar Nagasaki 6 Jari, Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya karena di dalam dunia tekad ini, jelas Lindong tidak akan pernah bisa mengalahkan Kaisar Nagasaki 6 Jari. Bagaimanapun juga, mereka berdua berada di level yang sangat berbeda. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang memalukan bagi Lindong untuk meminta bantuan dari orang lain ketika dirinya melawan Kaisar Nagasaki 6 Jari yang dianggap sebagai ahli peringkat teratas selama zaman kuno. Lagi pula, untuk bisa memanggil bantuan seperti Guru Pelahap juga membutuhkan beberapa kemampuan, dan tidak sembarang orang bisa melakukan hal ini. Selama waktu 3 hari ini, Lindong benar-benar telah mencari sisa kesadaran dari Guru Pelahap di dalam batu simbol yang melahap. Sebelum akhirnya dia benar-benar menemukannya dan kemudian meminta tolong supaya makhluk agung ini keluar untuk bisa membantunya. Karena selama ini yang bisa mengalahkan Kaisar Nagasaki 6 Jari hanyalah Guru Pelahap, dan kemungkinan meskipun saat ini mereka berdua hanyalah sisa-sisa kesadaran yang kecil, hal itu hasilnya mungkin masih akan tetap sama. Kaisar Nagasaki 6 Jari melihat pada Guru Pelahap. Tatapan matanya pada saat ini penuh dengan semangat, dan dia secara perlahan berdiri di atas batu teratainya sambil berkata, bocah, aku sangat menyukai penolongmu ini, Guru Pelahap. Sungguh tidak terduga bahwa kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Sepertinya bahkan seseorang sekuat dirimu pada akhirnya juga mati. Bertarunglah denganku untuk terakhir kalinya. Dan masih sama seperti sebelumnya, kurasa kamu masih suka bertarung. Mendengar ucapan dari Kaisar Nagasaki 6 Jari, Guru Pelahap hanya bisa tersenyum dengan penuh kegembiraan. Segera setelah itu dia menganggukkan kepalanya lalu berkata, meskipun ini adalah pertarungan terakhir kita, tapi aku
tidak akan pernah bersikap mudah padamu. Setelah berkata seperti ini, guru pelahap secara perlahan menutup matanya. Setelah itu, sebuah kegelapan yang tidak berujung tampak telah menyapu keluar dari ruang yang ada di belakangnya. Melihat hal ini, Kaisar Nagasaki 6 Jari hanya bisa tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Tubuhnya segera bergerak dan dia langsung berubah menjadi naga ungu emas raksasa yang tampak tidak terkalahkan. Tekanan dari aura naganya sendiri adalah sesuatu yang sangat menakutkan, bahkan membuat ruang yang ada di tempat ini menjadi bergetar. Seberkas cahaya ungu emas yang sangat mengerikan kini telah menyebar dan memenuhi seluruh langit. Segera setelah itu, suara raungan naga yang keras pun terdengar. Hal ini diikuti oleh sebuah kata-kata, 8 naga sage, panggung penekan iblis. Setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa 8 naga sage yang sangat besar kini telah benar-benar memenuhi langit. Naga-naga ini telah terbang dengan cara berkelok-kelok. Sementara itu, ada platform batu besar yang tingginya ratusan ribu kaki di tengah-tengah. Pada saat ini, platform batu itu telah memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Ruang yang ada di sekitarnya kini telah retak akibat riak energi yang sangat menakutkan ini. Ketika melihat hal ini, tatapan mata Lindong benar-benar sangat terkejut karena dia bisa merasa bahwa serangan seperti ini seolah-olah akan bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu gerakan. Jelas pada saat ini Lindong tahu bahwa Kaisar Nagasaki 6 Jari tidak berniat melakukan pemanasan di dalam pertarungan ini, dan dia langsung mengeluarkan jurus andalannya untuk serangan pertama. Karena yang dia lawan adalah rival bebuyutan yang merupakan guru pelahap. Jika Lindong berada di pihak yang menerima serangan seperti ini, kemungkinan dia akan langsung dikirim terbang keluar dari dunia tekad. Naga sage terbang yang sudah terjalin satu sama lain di platform batu yang besar selanjutnya dengan cepat menembus ruang dimensi, dan hal itu akan segera menabrak guru pelahap. Suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar karena tekanan dari platform batu ini. Segala sesuatu yang ada dalam jarak 500.000 km dalam sekejap saja telah runtuh. Jika dilihat dari jarak yang sangat jauh, platform batu ini sebenarnya tampak seperti lubang yang dalam dan tidak memiliki ujung. Namun di dalam menghadapi serangan yang sangat mengejutkan, guru pelahap yang tampan itu masih tetap tenang seperti biasanya. Cahaya hitam yang ada di belakangnya terus tumbuh, dan hal itu segera memenuhi langit di tempat ini. Pada saat berikutnya, suara tenang yang berisi kekuatan yang tidak ada habisnya dengan lembut ini telah dipancarkan dari dalam mulut guru pelahap. Mata dari guru pelahap tiba-tiba saja terbuka, dan kali ini dia mengatakan, "Melahap dunia." Dalam sekejap saja, kekuatan yang dikeluarkan oleh guru pelahap kini telah berubah menjadi 2 lubang hitam yang berputar dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu yang singkat, seluruh dunia di tempat ini menjadi gelap gulita. Setelah itu, cahaya melahap yang sombong segera menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Hal ini tidak akan pernah bisa terdeteksi oleh mata telanjang. Saat cahaya itu menyebar, bahkan kekuatan bulan yang ada di udara ini telah dilahap dengan sombongnya. Seluruh tempat ini pada akhirnya diubah menjadi dunia pelahap oleh guru pelahap. Seberkas cahaya pelahap pun ini telah melesat ke atas. Selanjutnya, secara paksa hal itu bertabrakan dengan platform batu raksasa yang tingginya ratusan ribu kaki dan dikelilingi oleh naga sage. Tidak lama kemudian, suara mendesis pun terdengar di tempat ini. Dan yang paling mengejutkan, tidak ada suara keras yang terpancar dari benturan 2 kekuatan itu. Faktanya, tidak ada gelombang serangan energi yang bisa mengguncang bumi. Hal ini seolah-olah sama seperti batu yang tenggelam ke dasar lautan. 2 serangan besar ini yang memiliki kekuatan bisa menghancurkan dunia, bahkan tidak mampu menciptakan riak energi sedikit pun ketika keduanya bersentuhan. Sementara cahaya yang melahap pada saat ini terus menyebar dengan cara yang sangat mengerikan. Faktanya, pada saat ini secara samar-samar bisa terlihat naga sage telah mengaum keras di dalam dunia pelahap.
Setelah itu, sebuah cahaya yang terang pun segera menyebar dan bertabrakan dengan cahaya gelap yang dipenuhi oleh kekuatan melahap. Namun Lidong pada saat ini bisa melihat bahwa sebenarnya kekuatan melahap ini adalah sesuatu yang sangat sombong dan juga lebih kuat. Oleh karena itu, cahaya terang secara perlahan kini telah menjadi padam sebelum akhirnya hal itu benar-benar menghilang dengan sempurna. Detik berikutnya, cahaya pelahap tiba-tiba saja berhenti menyebar ketika cahaya terang itu telah menghilang dari tempat ini. Setelahnya, cahaya melahap kini menyusut dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Hanya dalam waktu 12 detik, hal ini benar-benar telah ditarik kembali ke dalam tubuh dari guru pelahap. Kegelapan yang ada di tempat ini dalam sekejap juga telah menghilang sebelum akhirnya sinar matahari kembali bersinar dengan terang dan suasananya sekarang telah berubah menjadi cukup hening. Namun Lidong sadar bahwa hasil pertarungan ini telah diputuskan. Meskipun pertarungan ini tampak cukup simpel, tapi sebenarnya ada bahaya yang sangat besar di dalam pertarungan keduanya. Kaisar Nagasaki Enam Jari masih mempertahankan sikap yang sama di langit, di mana tangannya pada saat ini terulur ke arah depan. Beberapa saat kemudian, dia secara perlahan menundukkan kepalanya sambil menggeleng dengan lembut. Hal ini dilakukan oleh Kaisar Nagasaki Enam Jari sambil berkata, dunia yang melahap bahkan mampu melahap seorang ahli yang berada di tahap reinkarnasi. Jika seseorang terjatuh ke dalamnya, mereka pasti tidak akan pernah bisa keluar. Bahkan diriku juga tidak memiliki cara untuk bisa memecahkannya. Mendengar kata-kata dari Kaisar Nagasaki Enam Jari ini, Lindong cukup syok karena dia mengetahui bahwa sebenarnya dunia pelahap milik guru pelahap adalah sesuatu yang benar-benar kuat. Bahkan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi tidak akan pernah bisa melarikan diri jika sampai terperosok masuk ke dalamnya. Sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, Lindong pun berkata dalam hati, apakah ini sebenarnya kekuatan dari 8 guru kuno? Guru pelahap ini hanya di peringkat kedua di antara 8 guru yang lainnya, namun tekniknya sudah sangat menakutkan seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya guru es yang berada di peringkat pertama di masa jayanya. 8 guru besar zaman kuno memang sesuai dengan nama mereka. Mendengar ucapan dari Kaisar Nagasaki Enam Jari, guru pelahap pada saat ini berkata dengan tangan yang masih ada di belakang punggungnya, dunia yang melahap milikku tidak bisa menjebak dirimu. Pada saat guru pelahap berkata seperti ini, angin yang ada di tempat ini bertiup, dan hal itu membuat rambut panjangnya juga telah berkibar akibat tertiup angin. Hal ini memberikan sikap yang sangat elegan dan juga mendominasi. Di sisi lain, sikap dari guru pelahap ini juga sangat elegan, tidak mengherankan. Bahkan leluhur dari rubah ekor 9 yang sangat cantik akan terpesona olehnya. Kaisar Nagasaki Enam Jari hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dirinya pada saat ini berkata, tapi bagaimanapun juga, aku bukan tandinganmu begitu diriku terjatuh ke dalam dunia melahapmu. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Kaisar Naga melihat pada Lindong. Sambil tersenyum, dia mengatakan, bocah kecil, kau adalah pemenangnya. Tulang naga primal ini sekarang akan menjadi milikmu. Namun, aku benar-benar berharap setelah kamu berhasil mencapai perubahan besar di masa depan, datanglah kembali untuk membantu suku nagaku demi membentuk tulang naga primal yang lainnya. Kaisar Naga mengatakan hal ini karena bagaimanapun juga Lindong bukan anggota suku naga, dan seluruh suku naga hanya memiliki satu set tulang naga primal. Namun jika Lindong berhasil membuat kemajuan yang menakjubkan di masa depan, maka Lindong akan bisa datang kembali untuk membantu suku naga dan membuat satu set tulang naga primal yang lainnya. Mendengar kata-kata dari Kaisar Naga, Lindong hanya bisa menangkupkan kedua tangannya. Lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup dalam, tetua, jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Karena Lindong juga tahu bahwa dia telah memperoleh manfaat yang besar dari suku naga, maka dirinya bukanlah orang
yang tidak tahu berterima kasih. Mendengar kata-kata dari Lindong, Kaisar Naga Sakti Enam Jari hanya bisa tertawa sambil berkata, "Haha, di masa depan nanti, dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik dari generasi muda." Di sisi lain, guru pelap menundukkan kepalanya dan dia melihat pada Lindong. Sebuah senyuman segera muncul di raut wajahnya, lalu dia berkata, "Bocah kecil, kamu memiliki dua batu simbol di dalam tubuhmu, dan mungkin mulai hari ini kami para orang tua harus mengandalkan dirimu ketika perang dunia besar sekali lagi pecah di dunia ini." Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dan dia juga tahu ketika saat itu tiba, maka seluruh dunia pasti akan dalam bahaya besar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Semuanya harus bersatu untuk menghadapi bencana bersama-sama. Kaisar Naga Sakti Enam Jari kali ini hanya bisa tersenyum. Dan dirinya kemudian mengatakan, "Keinginanku telah menunggu dalam waktu yang sangat lama, dan sekarang sudah mencapai batasnya. Semoga suku nagaku semakin makmur di masa depan." Senyuman di raut wajah Kaisar Naga Sakti Enam Jari menunjukkan bahwa dia pada akhirnya bisa meringankan beban berat yang selama ini dipikul di pundaknya. Lagi pula, Kaisar Naga Sakti juga sudah menunggu dalam waktu yang sangat lama di tempat ini. Meskipun banyak individu kuat dari suku naga yang telah muncul, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan dan juga mendapatkan tulang naga primal dari Kaisar Naga. Namun sekarang, misi dari Kaisar Naga itu sudah berakhir dan dia benar-benar memberikan tulang terkuat milik suku naga pada Lindong. Tubuh dari Kaisar Naga Sakti Enam Jari secara perlahan telah berubah menjadi ilusi. Tidak lama kemudian guru pelap tersenyum ke arah Lindong, sementara tubuhnya juga telah mulai menghilang. Namun kali ini guru pelahap meninggalkan sebuah pesan. "Lindong, batu simbol pelahapmu itu hanya berisi sebagian dari sisa wasiatku. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan warisanku yang sebenarnya, maka kamu harus datang ke aula Dewa Pelahap untuk mencari diriku. Dan aku tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari guru pelahap secara perlahan juga telah menghilang. Lindong pun melihat kedua sosok itu yang berasur-asur menghilang dari tempat ini sambil mengatakan, "Selamat tinggal para tetua." Kemudian Lindong dengan hormat membungkuk ke arah mereka berdua. Dua sosok yang telah menghilang itu pada akhirnya meninggalkan suara tawa yang bergema di tempat ini. Sementara Lindong hanya bisa menghembuskan nafas dengan lega. Begitu mereka berdua menghilang sepenuhnya, detik berikutnya Lindong mulai mengepalkan tangan dan ekspresi yang bersemangat kini telah muncul di dalam tatapan mata Lindong. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil berkata, "Tulang naga primal, akhirnya aku bisa mendapatkanmu." Fenomena aneh yang terjadi di kolam transformasi naga kuno berlanjut selama 5 hari penuh. Dan 5 hari kemudian, kolam itu pada akhirnya berangsur-angsur kembali menjadi damai. Sementara cahaya ungu emas yang terpancar dari dalam kolam kali ini sebenarnya juga telah menghilang dengan tenang. Meskipun kolam transformasi naga ini telah berubah menjadi sangat tenang, tapi Lindong masih tidak muncul dari dalam sana. Hal ini membuat kelompok dari Yuan Qian menantikan hasilnya dengan tidak sabar dan juga penuh harap. Mereka dengan cemas ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kolam transformasi naga kuno. Meskipun mereka merasakan sebuah kecemasan dan Lindong tidak segera muncul, tapi mereka juga tidak berniat untuk masuk ke dalam kolam dan mencari Lindong. Oleh karena itu, yang bisa mereka semua lakukan hanyalah saling pandang dan dengan patuh menunggu di tempat ini. 1 bulan telah berlalu dan mereka pada akhirnya masih menunggu dengan tenang. Setelah 1 bulan penuh, kolam transformasi naga kuno sekarang begitu menjadi tenang dan tidak ada riak energi sedikit pun. Fenomena aneh dari sebelumnya juga tidak terjadi. Sementara itu, Lindong juga tidak kunjung muncul dari dalam kolam transformasi naga kuno. Jika seseorang menghitung total waktunya, maka pada saat ini sebenarnya Lindong telah berada di dalam kolam transformasi naga kuno selama 2 bulan penuh. Yuan Qian masih berdiri dengan tenang
Tangannya pada saat ini berada di belakang punggungnya, dan dia tidak meninggalkan tempat ini selama 2 bulan terakhir. Tatapan mata dari Yuan Qian terus terpaku pada kolam transformasi naga kuno. Dari sini, sebenarnya Yuan Qian telah memandang serius akan masalah seperti ini. Banyak tetua yang berdiri di belakang Yuan Qian memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Namun secara bertahap, mereka mulai mengerutkan kening seiring berjalannya waktu. Salah satu tetua kemudian berkata, "Pemimpin suku, Lindong seharusnya baik-baik saja, bukan? Ini sudah sangat lama sekali. Namun kenapa tidak ada aktivitas dari dalam kolam transformasi naga kuno? Mungkinkah Lindong telah terbunuh saat dia menantang leluhur?" Yuan Qian hanya bisa terdiam dengan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia tertawa dengan cukup pahit. Bahkan pada saat ini, Yuan Qian tidak bisa merasakan keberadaan dari aula pemakaman tulang di dalam kolam transformasi naga kuno. Detik berikutnya, seorang tetua yang lainnya pun mengerutkan keningnya lalu dia mengatakan, "Bocah kecil ini bagaimanapun juga adalah seseorang yang telah direkomendasikan oleh Raja Naga Kingxi. Akan sangat sulit untuk menjelaskan sesuatu pada Raja Naga Kingxi jika sampai terjadi sesuatu pada Lindong di tempat ini. Karena semua orang yang ada di tempat ini mengetahui bahwa Raja Naga Kingxi memiliki status yang cukup unik di dalam suku naga. Dalam hal senioritas, bahkan Yuan Qian adalah junior dari Raja Naga Kingxi dan satu-satunya orang yang sebanding dengan Raja Naga Kingxi di seluruh suku naga hanyalah para tetua agung dari suku naga ini." Yuan Qian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Masalah tentang hidup mati seseorang itu sudah ditentukan oleh takdir, dan tidak ada gunanya kita khawatir pada saat yang tidak perlu seperti ini. Memasuki kolam transformasi naga kuno sangat berbahaya sejak awal, dan ini adalah sesuatu yang jelas diketahui oleh Lindong dan juga Raja Naga Kingxi." Mendengar kata-kata dari Yuan Qian, para tetua itu pada akhirnya berhenti berbicara. Segera setelah itu tatapan mata mereka melihat serius pada kolam transformasi naga kuno, hingga pada akhirnya mereka hanya bisa menunggu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekelompok besar anggota generasi muda dari suku naga pada saat ini juga telah berkumpul, yang tidak jauh dari tempat kelompok Yuan Qian. 3 orang yang ada di depan adalah Yuan Xin, Yan San, dan juga Yan Feng. Saat ini, mereka juga terus melihat pada kolam transformasi naga kuno dengan ketidakpastian. Kemungkinan mereka telah berhasil mendengar beberapa informasi yang luar biasa dari para tetua selama periode waktu ini. Yan San pun kemudian mulai berkata, "Tidak terduga bahwa saudara Lindong itu benar-benar bisa memasuki aula pemakaman tulang. Dikabarkan bahwa hanya mereka yang masuk yang akan bisa mendapatkan tulang naga kuno." Sementara Yan Feng hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, "Saudara Lindong ini adalah orang yang sangat mesankan. Bahkan dengan harga dirinya yang tinggi, Yan Feng tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak dapat melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Lindong." Sementara para anggota generasi muda yang ada di tempat ini hanya diam-diam menganggukkan kepalanya sambil menghela nafas dalam-dalam. Mereka semua biasanya sangat arogan dan juga sangat sombong karena memiliki status sebagai anggota dari suku naga yang asli, dan mereka benar-benar sangat bangga dengan status ini. Kemudian memandang rendah sebagian orang dari generasi yang sama di luar sana. Kesombongan mereka saat ini telah mengalami pukulan yang berat, hingga mereka semua merasakan sebuah tekanan di dalam hati mereka. Sebagai anggota dari suku naga, mereka semua sangat menyadari betapa sulitnya memasuki aula pemakaman tulang. Di sisi lain, Yuan Xin kali ini tidak berkata sepatah kata apapun. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya dan tatapan matanya yang mengandung beberapa sifat keras kepala ketika dia melihat kolam transformasi naga kuno dengan tenang. Namun segera setelah itu, sikap keras kepalanya ini telah berubah menjadi kesedihan. Sebagai putri dari pimpinan suku naga, dia secara alami tahu lebih banyak daripada orang lain. Oleh karena itu, dia sadar bahwa Lindong tidak hanya memasuki aula pemakaman tulang, tapi bahkan dia juga telah menembus pada dunia tekad
dari leluhur terbesar suku naga. Selain itu, Lindong juga telah menantang leluhur suku naga mereka. Hal ini membuat Yuan Shin berkata dalam hati, ambisi Lindong itu tidak hanya terbatas pada tulang naga kuno, tapi sebenarnya dia ingin mendapatkan tulang naga primal yang merupakan tulang terkuat dari suku naga. Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Naga Gengsi dan juga ayahku tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Lindong, kau benar-benar ambisius. Apakah kau tidak takut tersedak sampai mati karena ambisimu itu? Meskipun penampilan dari Lindong di dalam kolam transformasi naga sangat mengejutkan, kali ini Yuan Shin tidak berpikir bahwa Lindong akan benar-benar berhasil. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, hanya ada satu orang yang berhasil mendapatkan tulang naga primal sepanjang sejarah suku naga. Orang itu adalah eksistensi paling kuat yang telah menyatukan dunia binatang iblis, yang bernama Kaisar Naga Sage 6 Jari. Mengetahui hal ini saja, Yuan Shin tidak berpikir bahwa Lindong sebenarnya sebanding dengan keberadaan seperti dewa di dalam hati semua anggota suku naga. Penantian seperti ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama, sementara kolam transformasi naga kuno tetap tenang dan tidak memiliki riak sedikit pun. Hari demi hari telah berlalu, dan kali ini total waktunya adalah 2,5 bulan. Sebuah kekhawatiran pada saat ini telah terlihat jelas di wajah Yuan Qian dan juga para tetua suku naga. Pada akhirnya, para tetua itu hanya bisa menghela nafas dengan panjang, dan di dalam hati mereka sebenarnya merasa cukup kasihan pada Lindong. Dari kelihatannya, para tetua ini telah berpikir bahwa kemungkinan besar Lindong telah gagal di dalam kolam transformasi naga kuno, karena hingga detik ini kolam itu tidak memiliki aktivitas sedikit pun. Karena di masa lalu, jika seseorang sudah mendapatkan tulang naga kuno, pasti akan ada sebuah riak di dalam kolam transformasi naga kuno itu sendiri. Dan sampai detik ini, Lindong telah benar-benar berada di dalam kolam untuk waktu yang sangat lama, hingga tidak ada tanda-tanda kemunculan dari Lindong. Energi yang melimpah di dalam kolam transformasi naga kuno juga sangat mengamuk. Oleh karena itu, berlama-lama di dalam kolam itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika seseorang ceroboh, maka tubuhnya akan langsung meledak dan bergabung dengan energi di dalam kolam. Di sisi lain, ekspresi dari para anggota generasi muda suku naga kali ini juga telah terlihat tampak muram. Awalnya mereka percaya bahwa akan ada keajaiban yang muncul di tempat ini, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa sumber keajaiban akan mati sebelum waktunya. Matahari yang ada di langit kali ini sudah menunjukkan tanda-tanda untuk terbenam. Seorang tetua segera melihat ke arah langit sambil menghela nafas yang panjang. Dia kemudian berkata, "Pemimpin suku, kemungkinan kita harus segera menyegel kembali kolam transformasi naga kuno ini." Mendengar kata-kata itu, tubuh dari Yuan Qian sedikit gemetaran. Segera setelah itu, dia menjawab dengan nada suara yang serak, "Mari kita tunggu sebentar lagi." Mendengar hal ini, tetua itu hanya bisa tertawa pahit, lalu mengatakan, "Jika energi di dalam kolam transformasi naga ini dibiarkan menyebar untuk waktu yang sangat lama, kemungkinan hal ini akan segera mempengaruhi pegunungan yang ada di sekitarnya. Dan kita sudah membukanya untuk waktu yang terlalu lama kali ini." Akibat kolam transformasi naga kuno dibuka dalam waktu 2,5 bulan ini, sisik-sisik naga telah benar-benar tumbuh di permukaan dari pegunungan yang ada di sekitarnya. Dan bahkan sisik-sisik naga itu akan memantulkan cahaya ketika tersinari oleh sinar matahari. Yuan Qian hanya bisa terdiam, namun pada akhirnya dia menghela nafas yang panjang dan perlahan menganggukkan kepalanya. Setelah melihat hal ini, para tetua segera melambaikan lengan bajunya, dan banyak pilar cahaya kini telah bersiul. Pada akhirnya, hal itu terjalin satu sama lain di atas kolam transformasi naga kuno, kemudian berubah menjadi formasi cahaya. Segera setelah itu, formasi cahaya ini pun mulai turun untuk menyelimuti seluruh kolam transformasi naga kuno. Namun tiba-tiba saja, awan gelap yang ada di langit mulai berkumpul. Ketika formasi cahaya itu akan menutupi seluruh kolam, sebuah petir yang menyabar-nyambar
kini telah mengeluarkan suara gemuruh yang sangat mengerikan di seluruh suku naga. Ketika Yuan Qian menemukan aktivitas yang tidak biasa di langit, ekspresi di raut wajahnya segera berubah lalu dia berkata, "Tetua, tunggu dulu, jangan ditutup." Para tetua dari suku naga itu buru-buru menghentikan formasi cahaya yang akan segera menutupi kolam transformasi naga kuno. Mereka semua segera mengangkat kepalanya dan melihat aktivitas yang ada di langit dengan penuh keterkejutan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengingat sesuatu, dan semua tatapan mata mereka pada akhirnya melihat pada kolam transformasi naga kuno dengan penuh keheranan. Salah seorang tetua tanpa sadar berkata, "Tidak mungkin." Dan kali ini, awan gelap yang ada di langit tiba-tiba saja menumpuk. Hal ini menjadi semakin tebal saja, sebelum pada akhirnya petir yang sangat menakutkan berkumpul di dalamnya. Seluruh dunia tempat ini tampak bergetar karena suara gemuruh dari petir yang sangat menakutkan. Detik berikutnya, bung! Kolam transformasi naga kuno yang ada di bawah sana, yang telah lama damai, kini kembali lagi mengeluarkan gejolak dengan gelombang yang sangat besar. Dan selanjutnya, semua orang yang ada di tempat ini benar-benar terkejut karena mereka bisa melihat pusaran air yang sangat besar tiba-tiba terbentuk di kolam transformasi naga kuno. Detik berikutnya, sinar cahaya tiba-tiba saja melesat ketika pusaran air ini terbentuk. Hal itu segera muncul di langit dengan menyebarkan tekanan aneh ke seluruh tempat ini. Setelah kemunculan dari sosok ini, awan gelap yang ada di langit tiba-tiba saja menarik mundur, dan petir besar yang tidak terhitung jumlahnya kali ini telah turun dari langit seperti 10.000 naga yang kemudian menyerang sosok manusia di dalam sinar cahaya yang mengambang di langit. Namun sosok manusia ini tidak bergerak sedikit pun di hadapan 10.000 sambaran petir. Dirinya membiarkan petir-petir liar ini menghantam tubuhnya dengan sangat kejam. Namun pada akhirnya banyak petir pada saat ini telah terserap masuk ke dalam tubuh dari sosok itu. Sambaran petir yang liar dan ganas ini berlanjut selama setengah jam penuh sebelum akhirnya hal itu berangsur-angsur menghilang. Awan gelap yang ada di langit pun juga secara perlahan tersebar, dan riak energi mental yang luar biasa kini telah menutupi seluruh wilayah naga. Sinar matahari yang akan terbenam kali ini mulai bersinar kembali dengan warna oranye yang menerangi pegunungan ini. Banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini terkunci pada sosok yang telah melayang di langit. Namun sosok itu dengan malas merenggangkan pinggangnya sebelum akhirnya dia melangkah maju dan keluar dari dalam sinar cahaya. Tubuh dari sosok ini mengeluarkan kilau seperti batu giok dan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah telah bisa menutupi langit dan bumi di wilayah suku naga. Menghadapi tekanan yang sangat mengerikan ini, ekspresi dari banyak anggota suku naga berubah menjadi sangat drastis karena mereka bisa merasakan sebuah getaran yang sangat menakutkan dari tubuh sosok ini. Hal itu semacam tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka. Seluruh pegunungan tempat ini telah berubah menjadi kesunyian. Sementara Yuan Qian melihat sosok kurus yang merupakan Lindong sambil mengepalkan erat tangannya. Yuan Qian pun bergumam dengan emosi yang tidak bisa dijelaskan dan juga keterkejutan di raut wajahnya. Lindong, dia benar-benar mendapatkan tulang naga primal. Lindong yang masih melayang di udara, warna tubuhnya pada saat ini berkilauan seperti batu giok. Jika seseorang bisa melihat jauh ke dalam tulangnya, maka orang itu akan bisa melihat bahwa tulang di dalam tubuh Lindong warnanya seperti sebuah kristal, dan tekanan yang sangat mengerikan juga telah merembes dari tulang itu. Banyak tatapan mata orang yang ada di sekitar kolam transformasi naga kuno terlihat kaget ketika mereka melihat kemunculan Lindong. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara karena tekanan yang ditimbulkan oleh Lindong itu. Sementara raut wajah mereka semuanya juga telah dipenuhi dengan keterkejutan. Hal ini menjadi sebuah gelombang yang bergejolak di dalam hati semua anggota suku naga.
Lindong yang masih melayang di langit, matanya yang tertutup, tiba-tiba saja secara perlahan terbuka. Segera setelah itu, cahaya putih bergelombang di kulitnya berangsur-angsur telah memudar dan akhirnya menjadi tenang. Sementara tekanan yang tersebar dari dalam tubuhnya kali ini juga telah menghilang. Ketika Lindong baru saja membuka mata ini, dia cukup terkejut karena melihat banyak orang yang ada di tempat ini sebenarnya sedang melongo ketika melihat dirinya. Di sisi lain, Yuan Qian yang juga melongo kali ini telah memulihkan kesadarannya. Tatapan matanya berubah menjadi cukup rumit ketika dia melihat pada Lindong. Setelah itu, Yuan Qian pun menoleh dan bertukar pandang pada para tetua yang ada di belakangnya dengan wajah yang juga sama rumitnya serta misterius. Yuan Qian merenung sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Semuanya, tolong pergilah dari tempat ini." Para anggota suku naga yang tadinya melongo, kali ini mereka langsung tersadar. Setelah itu, mereka semua pergi ketika mendengar perintah dari Yuan Qian. Di dalam kepergiannya ini, sebenarnya semua anggota suku naga masih penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jelas hati mereka merasa tidak damai saat ini karena dipenuhi dengan rasa penasaran itu. Setelah seluruh anggota biasa dari suku naga pergi dari tempat ini, para tetua dan juga Yuan Qian masih tetap tinggal. Wajah tegang mereka membuat Lindong sekarang penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Karena secara alami Lindong menyadari bahwa pada saat ini dia telah mendapatkan hadiah besar dari kolam transformasi naga kuno. Dan itu adalah satu set tulang naga primal yang hanya satu-satunya dimiliki oleh suku naga. Namun satu set ini sekarang telah diambil oleh Lindong yang tidak memiliki garis keturunan suku naga. Emosi di dalam hati para tetua ini sungguh sangat menarik ketika dilihat. Tidak lama kemudian Yuan Qian melihat pada Lindong sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Saudara junior Lindong, silakan turun dari udara dan mengobrol di tempat ini." Lindong menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mendarat di tanah dan wajahnya masih tampak tenang seperti biasanya. Namun di dalam hati, sebenarnya Lindong memiliki sebuah kehati-hatian. Meskipun dia telah mengambil keuntungan besar dari suku naga ini dengan mendapatkan tulang naga primal, jika suku naga memintanya, Lindong tidak akan pernah menyerahkannya. Jika tidak, maka perjuangannya selama ini hanya akan dirusak oleh suku naga. Tatapan mata tajam dari Yuan Qian melihat kehati-hatian di dalam hati Lindong. Segera setelah itu, dia tersenyum lalu mengatakan, "Saudara junior Lindong, kau tidak perlu khawatir. Meskipun tulang naga primal ini adalah harta yang paling penting dari suku naga kami, tapi kami bukanlah suku barbar untuk merebut apa yang telah kau dapatkan." Lindong merasa sedikit malu setelah dia mendengar kata-kata dari Yuan Qian. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong berangsur-angsur menjadi cukup rileks. Sambil menyapu seluruh tubuh Lindong, Yuan Qian pun berkata, "Sepertinya saudara junior Lindong ini telah mendapatkan hadiah yang besar." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bahkan dengan karakternya yang tenang, tanpa sadar Lindong hanya bisa tersenyum ketika dia memikirkan hadiah besar yang telah dia dapatkan. Karena tidak hanya kerangka di tubuh Lindong berubah menjadi tulang naga primal yang paling kuat, tapi saat ini kekuatan dari Lindong juga telah melonjak dengan pesat. Faktanya, dia telah secara langsung menembus ke puncak tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Bahkan energi mental milik Lindong juga telah mencapai puncak dari master simbol ilahi tingkat lanjutan. Jika Lindong naik sekali lagi, maka dirinya akan segera berada di Grand Master simbol yang legendaris. Dan hal ini sebenarnya sebanding dengan seseorang yang berada di tahap samsara. Ketika Lindong benar-benar mencapai Grand Master simbol, maka kekuatan energi mental yang sebenarnya akan segera terlihat. Kebanyakan orang yang ada di dunia ini hanya berlatih pada energi Yuan. Namun di sisi lain, juga ada beberapa orang yang telah melatih keduanya secara bersamaan. Meskipun ada beberapa individu yang bisa memperoleh pencapaian signifikan dalam energi Yuan mereka,
Namun dalam hal energi mental, sangat jarang menemukan seseorang yang mampu mencapai tingkat dari Grandmaster Simbol. Akibatnya, banyak dari mereka yang terjebak setelah mencapai puncak dari Master Simbol Ilahi tingkat lanjutan, dan mereka akhirnya tidak punya pilihan lain selain kembali fokus pada energi Yuan. Jika seseorang mengevaluasi kekuatan Lindong saat ini, hampir tidak ada seseorang yang berada di tahap kematian mendalam yang bisa menandingi kekuatan dari Lindong. Selain itu, jika Lindong melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan dia akan bisa bertarung dengan seseorang yang berada di tahap samsara dan tidak perlu mengandalkan teknik apapun untuk melakukan pertarungan ini. Oleh karena itu, hasil yang sangat besar telah didapatkan oleh Lindong selama perjalanan ke kolam transformasi naga kuno. Tanpa sadar, hal ini telah membuat Lindong tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Yuan Qian pada saat ini terus memandangi Lindong sambil berkata, "Saudara junior Lindong, kau telah bertemu dengan leluhur kita di aula pemakaman tulang, bukan?" Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Selanjutnya, tatapan mata dari Yuan Qian menjadi cukup melebar sebelum akhirnya dia kembali berkata dengan nada suara yang lebih tinggi, "Junior Lindong, apakah kamu sebenarnya telah mengalahkan kehendak dari leluhur kita?" Karena ini adalah sebuah fakta yang cukup mengejutkan bagi semua anggota suku naga, tidak terkecuali pada Yuan Qian. Bagaimanapun juga, Yuan Qian juga orang yang telah bertemu dengan Kaisar Nagasaki 6 jari, dan dia langsung ditekan dan juga dihancurkan oleh kehendak dari Kaisar Nagasaki 6 jari itu. Menjawab pertanyaan dari Yuan Qian, Lindong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Sebenarnya bukan aku yang mengalahkan kehendak dari Kaisar Nagasaki 6 jari, tapi diriku memanggil kehendak dari guru pelahap." Mendengar jawaban dari Lindong, Yuan Qian dan juga para tetua yang ada di tempat ini hanya bisa menghela nafas dengan lega, karena ternyata yang mengalahkan Kaisar Nagasaki 6 jari bukan kekuatan Lindong sendiri. Detik berikutnya, seorang tetua suku naga tanpa sadar mengajukan pertanyaan yang cukup berlebihan. "Junior Lindong, kalau begitu, kamu telah benar-benar mendapatkan tulang naga primal." Mendengar pertanyaan ini, wajah dari Yuan Qian berubah menjadi sangat merah karena dia sangat malu dengan pertanyaan yang diajukan oleh tetuanya itu. Sementara tetua yang lainnya hanya bisa menghela nafas dengan pelan. Sebelum pada akhirnya para tetua itu mengatakan, "Pemimpin suku, ini adalah masalah yang cukup penting. Jika saudara junior Lindong bersedia mengembalikan tulang naga primal, maka kita juga bersedia membayar harga berapapun yang dia minta." Mendengar kata-kata itu, ekspresi di raut wajah Lindong berubah. Dia mengambil langkah mundur sebelum akhirnya berkata dengan nada suara yang dalam, "Tetua, kau seharusnya menyadari betapa merugikannya jika kau mengeluarkan tulang naga primal dari dalam tubuhku. Dan mungkin hal itu akan membuatku kesulitan membuat kemajuan di dalam kultivasiku di masa depan." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Yuan Qian pun merasa tidak enak hati yang kemudian dia berkata, "Saudara Lindong, tolong tenanglah, kau tidak perlu khawatir." Dan seorang tetua yang lain tanpa sadar berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Namun, tulang naga primal ini adalah harta yang paling penting dari suku naga kita. Meskipun junior Lindong telah melakukan perbuatan besar untuk suku naga kita, pada akhirnya dia tetap saja bukan anggota dari suku naga ini." Beberapa tetua yang lainnya langsung menentang pendapat ini. "Bukankah kita akan menjadi individu yang tidak tahu terima kasih jika sampai kita memaksa junior Lindong menyerahkan tulang naga primal?" Tetua yang songong itu pun masih saja ngeyel. Namun ini adalah masalah yang besar. Mendengar perdebatan yang cukup sengit di antara tetua ini, Yuan Qian hanya bisa melihat mereka tanpa daya. Sebelum akhirnya Yuan Qian kembali melihat pada Lindong yang sudah waspada. Hal ini benar-benar membuat Yuan Qian merasa cukup pusing dengan masalah kali ini. Semuanya mungkin akan baik-baik saja jika Lindong hanya mendapatkan tulang naga kuno, dan hal itu kemungkinan masih bisa diterima oleh para tetua dari suku naga. Namun sayangnya, Lindong sekarang telah benar-benar mendapatkan tulang naga primal yang hanya ada satu di seluruh suku naga.
Di dalam kebuntuan ini, tiba-tiba saja ada suara yang menggelegar bergema di langit, dan hal itu sepertinya tampak marah. Suku naga sebenarnya berdebat hanya karena tulang naga primal. Apakah kalian para tetua mencoba membuat suku kita menjadi lelucon? Setelah mendengar suara itu, Yuan Qian dan juga para tetua yang ada di tempat ini hanya bisa terdiam sambil mengangkat kepala mereka. Detik kemudian, mereka semuanya terkejut lalu berkata, "Tetua Agung suku naga." Sementara Lindong juga langsung mengangkat kepalanya dan dia bisa melihat ruang yang ada di langit tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu seorang lelaki tua yang memegang tongkat aneh muncul di hadapannya saat ini. Berdasarkan perubahan ekspresi dari kelompok Yuan Qian, orang tua ini jelas memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam suku naga, dan Lindong bisa merasakan jejak reinkarnasi di dalam tubuhnya. Hal itu bahkan lebih kuat dari Yuan Qian dan setara dengan Raja Naga Kingxi. Para tetua suku naga yang ada di tempat ini buru-buru membungkuk, kemudian menyapa pada tetua itu, "Salam Tetua Agung." Para tetua ini bahkan memiliki sikap yang lebih hormat dibandingkan ketika mereka berhadapan dengan Yuan Qian yang merupakan pimpinan suku naga. Sementara Yuan Qian sendiri sambil tersenyum dan dengan tatapan mata penuh kegembiraan, dia mengatakan, "Tetua Agung, akhirnya kamu keluar juga dari pengasinganmu." Tetua Agung yang memegang tongkat itu segera berjalan sambil mengatakan, "Jika aku tidak muncul hari ini, aku khawatir suku naga kita akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri." Yuan Qian kemudian berkata dengan nada suara yang cukup pahit, "Tetua Agung, tentang masalah ini aku cukup pusing." Sementara Tetua Agung itu pun segera mengangkat tongkat dan dia melambaikan tangannya. Setelah itu, tatapan matanya melihat pada Lindong melalui penglihatan reinkarnasi. Hal ini membuat Tetua Agung segera menganggukkan kepalanya, dan sebuah ekspresi yang cukup emosional kini telah muncul di raut wajah tuanya. Dan Tetua Agung itu pun lalu mengatakan, "Benar-benar tidak terduga bahwa tulang naga primal akan diperoleh oleh seseorang yang berasal dari luar suku." Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan apapun. Yang dia lakukan hanyalah menangkupkan kedua tangannya pada Tetua Agung itu. Sementara Tetua Agung kini berjalan mendekati Lindong sambil berkata, "Tulang naga primal ini memang harta yang sangat penting dari suku naga kita. Justru hal yang sangat penting inilah tidak ada seseorang dari suku naga kami yang berhasil untuk mendapatkannya. Karena kamu telah berhasil mendapatkannya, sepertinya kamu memiliki ketertarikan dengan tulang naga primal ini. Selain itu, kami juga tidak berani menolak sesuatu yang bahkan telah disetujui oleh leluhur suku naga." Seorang tetua yang songong tiba-tiba saja kembali berkata dengan nada suara ragu-ragu, "Namun tetua, Junior Lindong ini bukanlah anggota dari suku naga kita." Tetua Agung itu pun dengan nada suara yang cukup tegas, dia mengatakan, "Jika kita tetap bertele-tele pada cara ini, kemungkinan suku naga kita di masa depan nanti pasti akan menurun seperti suku-suku penguasa lainnya." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Tetua Agung melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Saudara Junior, bolehkah aku tahu apakah kamu tidak keberatan untuk menjadi tetua dari suku naga kami?" Mendengar kata-kata dari Tetua Agung itu, Lindong merasa cukup bersuka cita di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia pun mengatakan, "Aku sangat bersedia untuk melakukannya." Karena Lindong sekarang mengetahui bahwa sebenarnya Tetua Agung yang memiliki status sangat tinggi di dalam suku naga sedang mencoba membantunya. Tetua Agung itu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu 5 cahaya berkumpul di telapak tangannya, dan hal ini langsung berubah menjadi segel naga ungu emas. Sementara itu, ada riak energi yang sangat menakutkan yang dipancarkan dari segel naga itu. Tetua Agung kali ini segera berkata, "Saudara Junior, ini adalah segel naga hukuman dari suku naga kita, dan ini mengontrol hukuman dari suku naga. Jika kamu memiliki segel ini, maka dirimu akan memiliki wewenang untuk menghukum setiap anggota suku naga. Mulai hari ini dan juga seterusnya, kamu akan aku jadikan tetua hukuman
yang terpercaya dari suku naga kami. Lindong pun cukup terkejut dengan perkataan dari tetua agung. Dia tidak terlalu akrab dengan apa yang disebut segel hukuman suku naga. Namun Lindong tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting ketika melihat perubahan ekspresi dari para tetua dan juga Yuan Qian saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, seberapa penting posisi dari tetua hukuman di dalam suku naga ini? Kenapa hal itu membuat ekspresi di wajah para tetua suku naga dan juga Yuan Qian menjadi berubah drastis ketika Lindong diangkat menjadi tetua hukuman suku naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 28. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong kali ini telah melihat segel naga ungu emas yang berada di telapak tangan dari tetua agung suku naga. Sebelum akhirnya Lindong melihat pada kelompok dari Yuan Qian yang memiliki perubahan ekspresi dalam tatapan mata mereka. Segera setelah itu, Lindong pun memiliki pemahaman bahwa sebenarnya yang disebut dengan penatua hukuman dari suku naga bukan hanya gelar omong kosong, karena ini merupakan gelar yang cukup tinggi di dalam suku naga sendiri. Seorang tetua tanpa sadar pada saat ini bertanya, "Tetua Agung, penatua hukuman itu memiliki otoritas yang sangat besar. Bukankah sedikit tidak pantas untuk menyerahkannya pada orang luar? Karena sebenarnya yang dinamakan dengan penatua hukuman itu memang benar-benar memegang otoritas besar di dalam suku naga. Sebenarnya peringkat ini lebih tinggi daripada peringkat para tetua yang ada di tempat ini. Di masa lalu, posisi dari penatua hukuman ini telah dipegang oleh individu yang memiliki reputasi baik di dalam suku naga mereka. Dan penatua hukuman sebelumnya adalah Raja Naga Gengsi. Namun kali ini dia sudah pensiun dan pada akhirnya posisi dari penatua hukuman tidak dimiliki oleh siapapun. Dan sekarang Tetua Agung telah menyerahkan posisi dari penatua hukuman pada manusia yang tidak memiliki garis keturunan dari suku naga. Oleh karena itu, banyak para tetua yang ada di tempat ini, termasuk Yuan Qian sendiri, menjadi cukup bingung. Yang bisa dilakukan oleh para tetua itu hanyalah saling bertukar pandang. Dan bahkan Yuan Qian masih tidak percaya dengan posisi yang akan diemban oleh Lindong. Karena saat ini Tetua Agung telah mengeluarkan segel hukuman. Begitu segel ini diserahkan pada Lindong, meskipun Lindong tidak memiliki garis keturunan suku naga, tapi dia masih bisa menghukum siapapun yang berasal dari suku naga dan ditekan menggunakan segel hukuman ini. Bagaimanapun juga, yang disebut dengan segel hukuman adalah objek yang sangat unik yang hanya dimiliki oleh penatua hukuman. Mendengar ucapan dari tetua itu, kali ini Tetua Agung pun mengatakan, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, bersikeras pada cara yang bertele-tele hanya akan menyebabkan kejatuhan pada suku kita. Setelah mengatakan hal ini, Tetua Agung pun melambaikan tangan ke arah kelompok Yuan Qian supaya mereka tidak banyak bicara lagi. Setelah itu, tatapan mata dari Tetua Agung melihat pada Lindong sambil tersenyum. Dia berkata, "Saudara junior Lindong, apakah kamu benar-benar bersedia menjadi penatua hukuman yang baru dari suku naga kita?" Lindong pun melihat pada Tetua Agung yang terasa sangat misterius itu dan tampak hangat serta ramah. Sebelum akhirnya Lindong tersenyum ke arah Tetua Agung. Namun di dalam hatinya, Lindong secara diam-diam merenungkan bahwa sebenarnya Tetua Agung ini sangat licik dan dia adalah orang yang sangat berpengalaman. Jelas Tetua Agung mengetahui betapa pentingnya tulang naga primal bagi seluruh suku naga. Namun dia juga akan merasa sangat kesulitan untuk membuat Lindong menyerahkan tulang naga primal ini. Maka dari itu, daripada memaksa Lindong, lebih baik menariknya langsung menjadi bagian dari suku naga. Dan penatua hukuman yang disebutkan mungkin memiliki otoritas yang sangat besar, tetapi suku naga secara alami memiliki cara untuk menghadapi Lindong
jika benar-benar menyalahgunakan segel hukuman dari suku naga ini. Jika di masa depan nanti Lindong memang berbuat kesalahan dan menyalahgunakan segel itu, maka suku naga akan langsung bergerak dan merebut tulang naga primal yang ada di dalam tubuh Lindong. Ini adalah satu-satunya cara yang terbaik dan juga cara yang sangat halus yang telah diterapkan oleh Tetua Agung, karena dia tidak ingin suku naga ini menjadi jelek di mata seorang Lindong. Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya. Dia membungkuk lalu mengatakan, "Karena Tetua Agung telah berbicara, maka secara alami aku tidak berani menolaknya. Mungkin cara ini memang cara yang terbaik untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi Lindong saat ini. Jika tidak, maka para tetua ini masih akan ngeyel dan tidak akan membiarkan tulang naga primal mendarat di tangan seseorang yang sama sekali tidak memiliki garis keturunan dengan suku naga. Selain itu, untuk seorang Lindong sendiri menjadi lebih dekat dengan suku naga adalah sesuatu yang bisa membawa manfaat besar bagi seorang Lindong. Sebagai salah satu dari 4 suku penguasa, nama dari suku naga ini memiliki pencegahan yang sangat besar di dunia binatang iblis. Kemungkinan Komandan Naga Langit akan sangat tercengang jika mengetahui status Lindong saat ini. Meskipun Lindong memiliki segel hukuman, kemungkinan dia masih akan mengalami sedikit kesulitan untuk berurusan dengan Komandan Naga Langit, karena dia memang anggota suku naga tapi tidak memiliki garis keturunan murni di dalam tubuhnya. Ketika Tetua Agung melihat keputusan dari Lindong, pada akhirnya dia tersenyum dan setelah itu dia mengatakan, "Saudara junior Lindong, mulai hari ini dan juga seterusnya, kamu akan menjadi penatua hukuman dari suku naga kita. Dan kamu harus mempelajari aturan dari suku naga ini ketika kamu memiliki waktu luang." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dan dia juga tahu, meskipun penatua hukuman memiliki otoritas yang besar, namun Lindong tidak memiliki hak serta kualifikasi untuk ikut campur di dalam masalah internal suku naga. Selain itu, dia juga tidak punya waktu untuk memperdulikan hal ini. Semua orang yang ada di tempat ini jelas menyadari bahwa pemberian gelar bagi Lindong hanyalah cara untuk mengikat dirinya dengan suku naga. Detik berikutnya tatapan mata Lindong melihat pada Yuan Qian, yang kemudian dia berkata, "Jika tidak ada hal lain, maka aku akan pergi dulu, dan mungkin aku akan meninggalkan suku naga ini dalam 2 hari ke depan." Karena Lindong masih memiliki beberapa masalah yang harus dia selesaikan di wilayah perang binatang. Selain itu, Lindong juga tidak tahu apakah Xiao Diao telah pulang ke suku Martin Langit atau belum, dan apakah orang itu sebenarnya membutuhkan bantuan Lindong. Yuan Qian hanya melirik pada Tetua Agung. Ketika melihat Tetua Agung menganggukkan kepalanya, maka Yuan Qian juga langsung menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangan dan berkata pada Duan Tao, "Duan Tao, kau harus mengajak junior Lindong untuk beristirahat di kamarnya. Dan jika dia ingin pergi, maka kamu harus mengantarkannya." Duan Tao yang berdiri di belakang Yuan Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Penatua Lindong, ayo kita pergi." Mendengar kata-kata dari Duan Tao itu, tanpa sadar membuat Lindong tersenyum pahit, karena sebutan Penatua Lindong adalah sesuatu yang sangat aneh ketika didengar olehnya. Lindong pun sekali lagi menangkupkan kedua tangan dan dia membungkuk pada semua orang yang ada di tempat ini. Segera setelah itu, Lindong pergi bersama Duan Tao. Banyak tetua yang ada di tempat ini hanya diam-diam menghela nafas ketika mereka melihat Lindong berbalik dan pergi. Munculnya tulang naga primal di dunia ini seharusnya menjadi peristiwa besar bagi suku naga mereka. Namun siapa yang bisa menyangka bahwa akhirnya satu-satunya tulang terkuat di suku naga mendarat di tangan seorang manusia. Tetua Agung pun menyipitkan matanya ketika dia melihat kepergian dari Lindong, yang kemudian dia berkata, "Bocah kecil ini adalah orang yang luar biasa. Jangan berpikir bahwa dia telah mengambil keuntungan dari suku naga kita. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti?" Lindong, dia mampu memanggil kehendak dari guru pelahap. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa.
Perlakukan Lindong ini sebagai tetua sejati dari suku naga kita di masa depan, dan berikan dia rasa hormat yang tinggi. Tidak ada satu pun dari kalian yang bisa melanggar perintah ini. Para tetua yang ada di tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari tetua agung. Dan mulai hari ini, mereka akan memberikan rasa hormat yang tinggi pada seorang Lindong, karena dia sudah menjadi tetua hukuman dari suku naga. Cerita pun berlanjut pada keesokan harinya. Lindong telah melihat Duantau menunggu dirinya di luar kamar. Dan pada saat ini, ketika Duantau mengetahui Lindong telah keluar dari dalam kamarnya, dia buru-buru berjalan maju, menyambut Lindong dengan senyuman. Bahkan pada saat ini, Duantau tampak lebih ramah daripada sebelumnya. Bahkan dia juga memiliki rasa hormat yang tinggi. Dengan sikap yang dia tunjukkan di hadapan Lindong, berita bahwa Lindong telah memperoleh tulang naga primal sekarang telah menyebar di dalam suku naga. Secara alami, hal ini telah menciptakan keributan besar di dalam suku naga itu sendiri. Apalagi, sekarang juga banyak anggota suku naga yang telah mendengar bahwa tetua agung telah muncul, kemudian menunjuk Lindong sebagai penatua hukuman yang baru dari suku mereka. Berita seperti ini benar-benar menyebar dengan cara yang tidak terkendali dari satu telinga ke telinga yang lainnya. Dan kemungkinan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah suku naga mengangkat orang luar yang tidak memiliki hubungan serta garis keturunan mereka untuk mengisi posisi sebagai penatua hukuman. Duantau tersenyum ke arah Lindong lalu bertanya, "Junior Lindong, apakah kamu berencana untuk pergi hari ini?" Lindong menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Masih ada beberapa masalah di wilayah perang binatang yang harus aku tangani. Oleh karena itu, aku harus segera melakukan perjalanan kembali." Meskipun pada saat ini posisi dan juga reputasi dari Gunung Petir Dalam di wilayah perang binatang tidak kalah dengan kelompok dari 3 komandan iblis yang hebat, tapi fondasinya masih cukup lemah. Oleh karena itu, Lindong harus berusaha lebih keras. Bagaimanapun juga, Gunung Petir Dalam ini akan menjadi fondasi utama untuk mendukung trio Lindong ketika mereka kembali ke wilayah Swan Timur. Mendengar kata-kata dari Lindong, Duantau hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Kalau begitu, mari kita pergi. Formasi teleportasi spasial telah disiapkan untukmu. Dan ini akan bisa mengirim saudara junior Lindong kembali ke wilayah perang binatang dengan cukup cepat." Setelah berkata seperti ini, Duantau pun berbalik dan dia segera memimpin jalan, sementara Lindong mengikuti di belakangnya. Duantau dan juga Lindong kali ini telah terbang di atas langit suku naga, dan sepanjang perjalanan mereka bertemu banyak anggota suku. Namun orang-orang ini semuanya memiliki ekspresi yang cukup aneh ketika melihat Lindong. Di dalam tatapan mata mereka yang semula memiliki kebanggaan dan juga kesombongan, namun pada saat ini semuanya terlihat cukup ketakutan. Hal ini membuat Lindong menjadi cukup tercengang. Sepertinya yang disebut dengan penatua hukuman memang posisi yang cukup mengerikan di dalam suku naga. Tidak lama kemudian Duantau dan juga Lindong telah sampai di puncak gunung, dan di tempat itu sendiri ada sebuah riak spasial yang sudah terbentuk. Selain itu, Lindong juga bisa melihat kehadiran dari Yuan Qian di tempat itu. Pemimpin suku naga ini sebenarnya akan mengantarkan Lindong pergi secara pribadi. Wajah tegas dari Yuan Qian kini telah berubah menjadi cukup ramah ketika dia melihat kemunculan dari Lindong. Yuan Qian pun akhirnya mengatakan, "Haha, saudara junior Lindong, kau mungkin tidak memiliki garis keturunan dari suku naga kita, tapi kamu memiliki satu set tulang naga yang merupakan tulang terkuat di dalam suku kami. Dari sudut pandang tertentu, kamu sebenarnya bisa dianggap sebagai anggota dari suku naga." Mendengar ucapan dari Yuan Qian itu, Lindong pun segera tersenyum lalu dia mengatakan, "Kepala suku naga, junior ini telah memanfaatkan sukumu. Jika suku naga membutuhkan bantuanku di masa depan, maka aku pasti akan datang dan melakukan yang terbaik untuk membantu suku ini." Karena Lindong bukanlah karakter orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika sebelumnya suku naga bersikeras untuk membuat masalah dengannya hanya karena tulang naga primal, maka Lindong
tidak akan pernah peduli dengan mereka lagi di masa depan. Namun suku naga kali ini telah mengambil keputusan yang terbaik untuk menjadikan Lindong sebagai penatua hukuman mereka. Tidak diragukan lagi. Hal ini meninggalkan kesan yang baik di dalam tatapan mata Lindong. Dan dari sudut pandang yang lain, harus dikatakan bahwa Tetua Agung adalah orang yang sangat mengesankan dan juga bijaksana. Taktik lembutnya ini telah menarik Lindong menjadi bagian dari suku naga karena dia mengetahui bahwa di masa depan Lindong akan memiliki potensi yang sangat menakutkan. Meskipun kekuatan Lindong saat ini tidak banyak memberikan bantuan bagi suku naga, tapi di masa depan nanti kemungkinan suku naga akan bergantung pada perlindungan di bawah tangan Lindong. Lagi pula, siapa yang akan bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Yuan Qian pun puas dengan kata-kata dari Lindong sebelum akhirnya dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, Yuan Qian mengepalkan tangan dan sebuah totem emas seukuran telapak tangan kali ini telah muncul. Dia pun menyerahkan pada Lindong sambil mengatakan, "Saudara Lindong, kau sudah dianggap sebagai anggota dari suku naga kami, dan ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tetua Agung. Dia memintaku untuk menyerahkan hal ini kepadamu. Kau bisa menghancurkannya jika kau memiliki masalah yang besar di masa depan, dan pada saat itu suku naga kami akan datang untuk membantu dirimu." Lindong tanpa sadar tersenyum setelah dia mendengar kata-kata dari Yuan Qian, dan menurut Lindong, Tetua Agung itu benar-benar orang yang bijaksana. Namun sepertinya dia lebih peduli pada tulang naga primal yang ada di dalam tubuh Lindong. Karena jika sampai Lindong mengalami kecelakaan di masa depan, maka tulang naga primal ini kemungkinan akan jatuh ke tangan orang lain. Dan kehilangan tulang naga primal merupakan suatu kerugian besar bagi suku naga. Maka dari itu, suku naga tidak akan pernah membiarkan Lindong mengalami kecelakaan sedikit pun. Namun Lindong saat ini tidak peduli apakah Tetua Agung itu khawatir tentang dirinya atau tentang tulang naga primal di dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga, mulai hari ini dan juga seterusnya, Lindong telah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan suku naga, dan dia tidak akan pernah menyanyiakan hubungan seperti ini. Detik berikutnya Yuan Qian menoleh pada ruang yang sudah terdistorsi. Setelah Lindong menerima totem naga, sambil tersenyum, dia mengatakan, "Saudara Lindong, formasi teleportasinya sudah hampir selesai." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menangkupkan kedua tangan pada Yuan Qian dengan sikap yang serius. Kemudian Lindong pun mengatakan, "Junior ini mengucapkan selamat tinggal pada semua orang di tempat ini." Setelah berkata seperti ini tidak ragu lagi, Lindong berbalik dan dirinya langsung memasuki ruang yang terdistorsi. Fluktuasi spasial yang liar dan juga ganas telah menyebar, dan hal ini segera menutupi seluruh tubuh Lindong. Pada akhirnya, Lindong benar-benar menghilang dari tempat ini. Riak spasial yang kacau di atas gunung dalam sekejap saja berangsur-angsur menjadi cukup tenang. Yuan Qian hanya bisa melihat kepergian dari Lindong sambil menghela nafas dengan pelan. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, "Semoga suku naga kita telah membuat taruhan yang berharga seperti yang dikatakan oleh Tetua Agung." Cerita kemudian berpindah ke wilayah perang binatang, tepatnya di Gunung Petir Dalam. Pada saat ini, suasana di Gunung Petir Dalam sendiri jelas lebih ramai jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu. Markas mereka juga telah berkembang dengan pesat. Aura-aura kuat yang tidak terhitung jumlahnya kini telah melonjak di Gunung Petir Dalam. Sementara pasukan yang kuat pada saat ini juga telah berpatroli di langit. Tatapan mata mereka semua sangat tajam ketika memindai setiap area di wilayah Gunung Petir Dalam. Berkat pertarungan yang terjadi di pegunungan harta surgawi, Gunung Petir Dalam pada saat ini telah sepenuhnya memantapkan diri mereka di wilayah perang binatang. Dan reputasi mereka tidak kalah dengan 3 faksi dari Komandan Iblis Besar. Selain itu, berkat istana surgawi misterius yang telah diperoleh oleh Lindong, mereka memiliki sejumlah harta suci yang ada di tangan mereka. Dan hal ini
telah membuat banyak faksi merasa cukup cemburu. Oleh karena itu, setelah Gunung Petir Dalam melakukan sebuah perekrutan, berbagai individu yang kuat telah berkerumun dan datang ke tempat ini demi bisa bergabung dengan Gunung Petir Dalam, supaya mereka juga bisa memiliki harta suci ini. Namun Gunung Petir Dalam sendiri jelas sangat waspada terhadap orang-orang yang memiliki keinginan seperti itu. Dan perekrutan yang dilakukan oleh Gunung Petir Dalam kali ini menjadi sangat ketat dan juga cukup keras. Mereka yang direkrut untuk bisa bergabung dengan Gunung Petir Dalam harus bisa memberikan sejumlah kontribusi besar sebelum akhirnya mereka diberikan harta suci. Dan kontribusi seperti ini mengharuskan pimpinan berbagai kelompok untuk memperjuangkan wilayah atas nama Gunung Petir Dalam. Mereka juga harus mengumpulkan sumber daya untuk Gunung Petir Dalam ini. Dan sesuatu seperti ini bukanlah sebuah tugas yang mudah untuk bisa dilakukan. Orang-orang kuat yang menjadi pimpinan kelompok juga sangat menyadari akan hal ini. Namun mereka selama ini tidak pernah memiliki apa yang disebut dengan harta suci. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka hal itu akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Selain itu, Gunung Petir Dalam yang sekarang tidak sama dengan Gunung Petir Dalam di masa lalu. Bahkan 3 faksi komandan iblis besar tidak pernah berani untuk menyinggung mereka lagi. Bergabung dengan Gunung Petir Dalam pasti akan memiliki lapisan perlindungan tambahan. Dan dengan demikian, rekrutmen dari Gunung Petir Dalam ini memiliki antrian yang sangat panjang karena banyak orang yang sebenarnya ingin bergabung menjadi bagian di dalamnya. Di puncak gunung utama dari Gunung Petir Dalam ini adalah sebuah aula yang menjulang tinggi, dan itu adalah aula termegah di dalam Gunung Petir Dalam ini sendiri. Semburat-semburat hitam seperti sekumpulan sosok manusia telah diam-diam duduk di alun-alun yang ada di depan aula, dan mereka semua terlihat seperti patung. Namun aura yang sangat mengejutkan dan juga ganas terpancar dari dalam tubuh mereka. Yang sebenarnya sosok-sosok ini adalah pasukan pemakan harimau. 1000 tentara dari pasukan pemakan harimau ini telah bernafas dengan ritme yang sama. Dan potongan-potongan aura kecil dari dalam tubuh mereka kini telah berkumpul di udara. Hal itu segera membentuk harimau raksasa yang berwarna hitam dan berukuran ratusan ribu kaki. Harimau ini sendiri memejamkan matanya di langit seolah-olah sedang tidur. Namun semua orang yang bisa melihatnya maka akan dengan jelas bisa merasakan betapa brutalnya aura harimau ini ketika membuka matanya. Berbagai departemen lain dari wilayah Gunung Petir Dalam sesekali berjalan melewati alun-alun ini, dan tatapan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan serta rasa iri ketika melihat banyak sosok yang telah duduk diam di alun-alun. Semua orang mengetahui bahwa tentara pemakan harimau ini merupakan departemen terkuat yang dimiliki Gunung Petir Dalam. Setiap orang yang menjadi bagian dari pasukan pemakan harimau pasti akan memegang satu harta suci. Hal ini adalah sesuatu yang membuat orang lain merasa cukup cemburu. Akibatnya, banyak orang telah mati-matian mencoba untuk bergabung dengan Departemen Tentara Pemakan Harimau. Namun hal itu bukanlah tugas yang mudah. Faktanya, seleksi yang sangat berdarah dan juga kejam membuat banyak orang merasa menyerah untuk bergabung dengan Tentara Pemakan Harimau. Alun-alun yang ada di tempat ini sebenarnya menghadap ke aula besar yang sangat megah. Beberapa pasang mata yang ada di dalam aula besar saat ini sedang melihat pada tentara pemakan harimau dengan hasrat yang cukup membara. Beberapa kelompok yang tampak akrab dari berbagai faksi telah duduk di dalam aula besar, karena sebenarnya itu merupakan Komandan Iblis Naga Langit, Komandan Iblis Elang Hantu, dan juga Komandan Iblis Kera Emas. Salah satu dari 3 komandan itu sekarang berkata, Gunung Petir Dalam benar-benar murah hati. Kemungkinan tentara pemakan harimau ini sendiri sudah mampu menandingi seseorang yang berada di tahap samsara. Tubuh dari Xiaoyan yang seperti menara logam kali ini telah duduk di kursi pimpinan. Aura yang sangat mengerikan kini terpancar jelas dari dalam tubuhnya, dan Xiaoyan tidak memiliki ketakutan sedikit pun ketika berhadapan
dengan 3 pimpinan terkuat di wilayah perang binatang. Dengan nada suara acuh tidak acuh, Xiaoyan pun berkata, "Kalian bertiga sebenarnya datang ke Gunung Petir Dalamku tidak hanya untuk mengucapkan kata-kata omong kosong seperti ini, bukan?" Jelas Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki kesan yang baik pada 3 komandan itu, karena mereka sebelumnya telah menjadi musuh ketika berada di pegunungan harta surgawi. Namun saat ini, Gunung Petir Dalam tidak pernah takut pada mereka bertiga. Oleh karena itu, Xiaoyan juga tidak perlu sopan ketika berbicara dengan 3 komandan besar itu. Komandan Naga Langit terlihat sangat marah ketika dia melihat sikap dari seorang Xiaoyan. Namun dia pada saat ini tidak mampu berbuat apapun karena dirinya juga mengetahui bahwa Gunung Petir Dalam yang saat ini berbeda dengan masa lalu. Tidak perlu memikirkan betapa kuatnya seseorang yang berasal dari suku Martin Langit. Bahkan Xiaoyan sendiri saat ini kekuatannya telah tumbuh menjadi semakin ganas. Hal ini membuat Komandan Naga Langit merasa sedikit ketakutan. Jika Xiaoyan bergabung dengan tentara pemakan harimau, maka Komandan Naga Langit tidak punya pilihan lain selain mundur dari pertarungan. Terlebih lagi, orang yang bernama Lindong adalah orang yang harus diwaspadai dan bahkan paling ditakuti oleh 3 komandan iblis saat ini. Melihat ketegangan yang ada di tempat ini, Komandan Keramas tiba-tiba saja tertawa dengan cara yang cukup pahit. Dia menghela nafas lalu mengatakan, "Komandan Yan, seharusnya kamu tahu alasan mengapa kami datang ke tempat ini. Insiden saat itu telah menciptakan sebuah kegemparan yang besar baru-baru ini." Mendengar hal itu, ekspresi di raut wajah Xiaoyan masih terlihat acuh tidak acuh, yang kemudian dia mengatakan, "Dendam antara wilayah Gunung Mang dan juga kalian bertiga tidak ada hubungannya dengan Gunung Petir Dalamku." Xiaoyan pada saat ini jelas menyadari masalah yang dimaksud oleh Komandan Keramas, karena insiden sebelumnya yang terjadi di pegunungan harta surgawi sebenarnya telah menyebar luas ke berbagai wilayah. Hal itu telah menarik perhatian dari wilayah Gunung Mang yang letaknya tepat di sebelah wilayah perang binatang. Wilayah dari Gunung Mang ini sebenarnya juga merupakan wilayah yang sangat luas dan ukurannya tidak kalah dengan wilayah perang binatang. Selain itu, kedua wilayah ini biasanya tidak campur tangan dalam urusan masing-masing. Namun sejak berita tentang insiden yang terjadi di pegunungan harta surgawi menyebar dengan luas, jelas hal ini telah menarik perhatian dari Gunung Mang, dan mereka sebenarnya langsung bergerak untuk menyerang 3 komandan iblis besar yang memegang posisi tertinggi di wilayah perang binatang. Invasi yang dilakukan oleh Gunung Mang itu tidak jauh dari mereka yang juga menginginkan harta surgawi kuno. Invasi yang dilakukan oleh Gunung Mang itu membuat 3 komandan iblis besar menjadi sangat marah, dan tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini Gunung Mang telah melakukan deklarasi perang pada wilayah perang binatang. Hal ini membuat 3 komandan hebat merasa cukup pusing dengan situasi yang mereka hadapi saat ini, mengingat kekuatan dari Gunung Mang adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Wilayah dari Gunung Mang ini cukup terkenal di dunia binatang iblis. Hal ini dikarenakan wilayah Gunung Mang adalah salah satu wilayah yang benar-benar bersatu, dan di dalam sana situasinya tidak semerawut seperti yang terjadi di wilayah perang binatang. Jika di wilayah perang binatang ini memiliki banyak faksi yang berbeda dan menduduki wilayah mereka masing-masing, sebaliknya di dalam seluruh wilayah Gunung Mang hanya ada satu faksi, dan faksi ini dikenal sebagai faksi Gunung Mang. Ada 5 pemimpin besar dari Gunung Mang ini, dan mereka semua berada di tahap samsara. Selain itu, ada juga banyak individu kuat di bawah pimpinan mereka. Meskipun 3 faksi besar dari komandan iblis yang hebat ini cukup kuat, namun mereka sebenarnya jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Gunung Mang. Dan hal inilah yang membuat 3 komandan hebat merasa cukup pusing ketika menghadapi Gunung Mang. Di dalam pertarungan sebelumnya, mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain, dan yang dilakukan oleh 3 komandan yang hebat hanyalah mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Maka dari itu, 3 komandan iblis yang hebat pada saat ini
meminta bantuan pada Gunung Petir Dalam. Bagaimanapun juga semua orang telah menyaksikan dengan jelas tentang kekuatan dari Gunung Petir Dalam. Jika mereka bergabung, kemungkinan Gunung Mang akan menjadi sedikit waspada dengan wilayah perang binatang. Komandan Elang Hantu pada saat ini melihat pada Xiaoyan. Segera setelah itu dia mengatakan, "Komandan Yan, karena reputasi dari kami bertiga sebagai 3 komandan iblis yang hebat yang menguasai wilayah perang binatang, hal ini membuat Gunung Mang mendatangi kita bertiga dan mereka kemudian memberikan sebuah tantangan. Jika sampai kita bertiga dikalahkan, maka faksi-faksi lain yang ada di wilayah perang binatang ini hanya bisa memilih antara menyerah atau melarikan diri. Pada saat itu, Gunung Petir Dalammu juga tidak akan pernah bisa lolos tanpa cedera di hadapan Gunung Mang. Selain itu, aku merasa bahwa tindakan dari Gunung Mang pada saat ini kemungkinan terkait dengan perbendaharaan harta surgawi yang telah kalian peroleh. Dan karena kalian adalah pemilik dari perbendaharaan harta surgawi itu, apakah kamu pikir Gunung Mang akan bisa melepaskan kalian dengan mudah setelah mereka bisa mengalahkan kita bertiga? Aku sadar bahwa kamu memiliki saudara dari suku Martin Langit. Namun Gunung Mang itu juga memiliki latar belakang yang cukup rumit. Selain itu, untuk bisa mendapatkan perbendaharaan harta surgawi, kemungkinan mereka tidak akan pernah takut dengan hal-hal yang ada di belakang kalian. Mendengar ucapan dari Komandan Elang Hantu, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan alisnya. Secara alami dia juga sangat menyadari tentang fakta ini. Namun Xiaoyan merasa cukup bodoh jika dia membiarkan dirinya terlibat dengan masalah yang dihadapi 3 komandan iblis yang hebat. Hal ini membuat Xiaoyan segera berkata, "Ketika masalah datang mengetuk pintu kita, maka Gunung Petir Dalamku akan secara alami menanganinya. Dan aku tidak perlu kalian semua mengkhawatirkan atas nama kita." Mendengar jawaban dari Xiaoyan itu, Komandan Naga Langit marah dan dia langsung berteriak, "Kau, sebenarnya kau sangat keras kepala." Dalam sekejap saja, Komandan Naga Langit langsung memukul meja batu yang ada di hadapannya. Dan kali ini, meja itu telah langsung hancur. Detik berikutnya, suara banyak angin telah muncul dari luar karena mereka adalah tentara pemakan harimau yang bergerak dengan cepat ketika melihat keributan di dalam aula besar. Tiba-tiba saja mereka melepaskan raungan harimau yang sangat mengerikan ke arah langit. Sementara Xiaoyan melihat pada Komandan Naga Langit dengan tatapan mata yang marah sambil berteriak, "Komandan Naga Langit, ini adalah wilayah Gunung Petir Dalamku, dan kupikir kau tidak bisa bertindak sesuka hatimu di tempat ini." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Komandan Naga Langit hanya bisa menekan amarah di dalam hatinya. Dan dia kali ini mendengus dengan dingin. Bagaimanapun juga, tempat ini merupakan markas dari Gunung Petir Dalam dan pasukan pemakan harimau sebenarnya sudah bersiaga untuk langsung melakukan serangan jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Memikirkan hal ini saja membuat Komandan Naga Langit hanya bisa menekan amarah itu. Sementara Komandan Kera Emas kali ini berkata tanpa daya, "Komandan Yan, kau seharusnya menyadari betapa seriusnya masalah yang kita hadapi saat ini. Tolong beri kami balasan. Gunung Mang itu sekarang telah mendirikan arena pertarungan langit, dan mereka meminta kita mengirimkan 5 kepala suku besar. Namun saat ini, di pihak kita sendiri hanya memiliki 3 individu yang mampu menghadapi kekuatan mereka." Xiaoyan pun terdiam sesaat sebelum akhirnya dia mengatakan, "Ini adalah masalah yang sangat penting dan aku akan segera memberikan keputusan setelah kakakku kembali." Komandan Kera Emas hanya bisa tertawa getir lalu mengatakan, "Komandan Yan, saudara Lidong sudah pergi selama 2 bulan dan aku khawatir kita tidak memiliki waktu untuk menunggu lagi." Mendengar kata-kata dari Komandan Kera Emas, ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah menjadi sangat serius. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dia melihat sosok pemuda telah masuk melalui pintu utama dari aula besar. Segera setelah itu,
Sosok ini pun tertawa sambil mengatakan, "Haha, sangat ramai sekali ketika aku kembali ya. 3 komandan iblis yang hebat. Bagaimana kabar kalian bertiga?" Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan pun segera berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi wajah yang cukup terkejut. Dan dia kali ini berteriak, "Kakak Lindong!" Tidak lama kemudian, Lindong pun segera melompat. Dan dia kali ini segera muncul di posisi dari kursi pimpinan yang kosong. Tatapan mata Lindong sendiri segera melihat pada 3 komandan iblis yang hebat. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Sebenarnya aku sudah mengetahui masalah ini. Memang cukup sulit untuk berurusan dengan Gunung Mang. Tapi hal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin." 3 komandan iblis yang hebat pun cukup terkejut ketika mendengar kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu, Lindong tersenyum. Dan dia kali ini kembali mengatakan, alasan kenapa Gunung Mang begitu kuat adalah karena mereka telah bersatu sepenuhnya. Oleh karena itu, ada cara sederhana untuk bisa menghadapi mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyatukan seluruh wilayah perang binatang. Karena menurut Lindong sendiri, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk memperluas wilayah dari Gunung Petir Dalam. Jika seluruh wilayah perang binatang benar-benar bersatu, maka Gunung Petir Dalam ini kemungkinan akan menjadi faksi pimpinan. Dan mereka secara otomatis akan mempunyai pasukan yang sangat besar serta wilayah yang sangat luas. Tiga komandan yang hebat pun sangat terkejut ketika mendengar kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu, Komandan Naga Langit berkata dengan nada suara yang serius, "Menyatukan wilayah perang binatang, apa maksudmu?" Sambil tersenyum, Lindong pun menjawabnya, "Kalian bertiga seharusnya sudah mengerti arti dibalik kata-kataku. Wilayah perang binatang ini seperti pasir yang bertebaran di mana-mana. Dengan kata lain, kekacauan di tempat ini adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Dan satu-satunya cara untuk bisa melawan Gunung Mang adalah dengan mengumpulkan banyak faksi. Dan kita akan membentuk aliansi. Jika tidak, maka aku khawatir kita tidak akan pernah bisa untuk melawan Gunung Mang." Komandan Naga Langit hanya bisa mendengus. Kemudian dia menjawab perkataan dari Lindong. Wilayah perang binatang ini memang sudah kacau sejak awal. Dan bagaimana bisa kita menyatukannya dengan mudah? Lindong tersenyum lalu dia mengatakan, "Memang ada banyak faksi di dalam wilayah perang binatang kita. Namun, kebanyakan dari mereka terikat pada 4 faksi besar kita. Selama ini, sebenarnya aku sudah memiliki niat untuk menyatukan wilayah ini. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengutarakan pemikiranku." Sejak awal Lindong sudah mengetahui, meskipun Gunung Petir Dalam ini bisa berkembang dengan pesat, namun hal itu masih jauh dari tingkat yang dibutuhkan oleh Lindong. Jika sejak awal Lindong mengutarakan pikiran untuk menyatukan seluruh wilayah perang binatang, hal itu akan menjadi masalah yang sangat sulit. Karena Lindong berpikir kekuatannya masih belum cukup untuk menundukkan seluruh wilayah ini. Dan sekarang, ketika wilayah perang binatang memiliki masalah dengan Gunung Mang, maka hal ini akan menjadi satu-satunya kesempatan yang bagus untuk menyatukan seluruh wilayah dari perang binatang ini. Jika hal itu benar-benar terwujud dan seluruh wilayah dari perang binatang bersatu, Lindong yakin secara bertahap Gunung Petir Dalam akan menjadi faksi utama dan juga faksi pimpinan dari aliansi ini. Dan mereka akan bisa memiliki kendali penuh atas wilayah perang binatang. Kemungkinan besar bahkan 3 komandan yang hebat tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan wilayah Gunung Petir Dalam. Ekspresi di raut wajah Komandan Naga Langit telah berubah menjadi sangat jelek dan dia juga cukup kebingungan. Sebenarnya, Komandan Naga Langit juga telah memiliki pemikiran untuk membentuk aliansi dari seluruh wilayah perang binatang ini. Namun sampai detik ini mereka masih terdiam karena mereka berpikir bahwa kekuatan mereka belum memadai. Dari sudut pandang tertentu, memang tidak sulit jika mereka mau membentuk aliansi dari wilayah perang binatang. Namun jika aliansi ini benar-benar terbentuk, 3 komandan itu masih berpikir
siapa yang akan menjadi pimpinan dari aliansi ini. Karena di antara 3 komandan iblis yang hebat, kekuatan mereka setara dan keinginan mereka juga tidak kalah dari satu sama lain. Maka dari itu, menentukan posisi sebagai pimpinan adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Komandan Elang Hantu tiba-tiba saja tertawa, lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kita pada saat ini hanya perlu berurusan dengan Gunung Mang, dan kita tidak perlu berpikir sampai sejauh ini. Karena Komandan Elang Hantu, dia memiliki kendali mutlak atas wilayahnya sendiri, dan jika dirinya bergabung dalam sebuah aliansi, maka dia tidak akan memiliki otoritas seperti yang dimilikinya saat ini." Mendengar ucapan dari Komandan Elang Hantu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Jika ada Gunung Mang hari ini, kemungkinan akan ada Gunung Ming esok hari. Jangan bilang bahwa kita akan melakukan hal seperti ini lagi ketika saatnya tiba. Dan ini adalah solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah sampai ke akarnya. Selain itu, meskipun kalian bertiga cukup terkenal di wilayah perang binatang, tapi kalian hanya memiliki wilayah kecil di tempat ini. Jika kita bersatu, maka kekuatan kita akan melonjak dengan pesat. Dan di masa depan nanti, wilayah kita tidak lagi terbatas hanya pada wilayah perang binatang. Dan aliansi ini bisa memperluas wilayahnya sampai ke tempat luar. Namun tentu saja, jika kalian bertiga masih puas menjadi penguasa di wilayah kecil kalian masing-masing, anggaplah aku tidak mengatakan apapun hari ini." 3 komandan yang hebat pun sekarang telah menegang ketika mereka mendengar ucapan dari Lindong. Dan detik berikutnya, sebuah kegembiraan terlintas dalam tatapan mata mereka bertiga. Semuanya cukup kuat dan memiliki ambisi di dalam hati mereka masing-masing. Selama ini, 3 komandan itu telah berpikir untuk mencoba membuat nama mereka sendiri di wilayah perang binatang. Tapi dari sudut pandang tertentu, mereka hanya mencapai batas yang cukup kecil. Karena tidak ada satupun dari mereka yang memiliki latar belakang cukup mengejutkan untuk mendominasi di seluruh wilayah perang binatang. Meskipun Komandan Iblis Naga Langit memiliki beberapa hubungan dengan suku naga, jelas dia tidak memiliki sedikit suara apapun di dalam suku naga sendiri. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menjadi penguasa di wilayah kecil dari wilayah perang binatang ini. Maka dari itu, faksi besar yang terdiri dari banyak wilayah yang telah bersatu seperti Gunung Mang tidak memberikan wajah sedikit pun dan bisa menyerang sesuka hati ke wilayah Gunung Petir Dalam. Masalah seperti ini adalah sesuatu yang cukup pusing bagi 3 komandan iblis yang hebat. Tidak lama kemudian ekspresi di raut wajah dari Komandan Kera Emas kini sedikit berfluktuasi sebelum akhirnya dia berkata, "Saudara Lindong, bahkan jika kita membentuk aliansi, apakah kamu memiliki cara untuk memberikan kita latar belakang pada orang lain supaya mereka tidak ada yang berani meremehkan kita?" Alasan Gunung Mang saat ini bisa menguasai seluruh wilayah dari Pegunungan Mang adalah karena tempat itu berada dalam wilayah yang dikelola oleh suku 9 Phoenix. 5 pimpinan besar dari Gunung Mang semuanya telah berjanji setia pada suku 9 Phoenix. Mendengar informasi seperti ini, Lindong cukup terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Gunung Mang memiliki keterkaitan dengan suku 9 Phoenix yang merupakan salah satu dari 4 suku penguasa. Tidak heran, bahkan 3 komandan iblis yang hebat akan sangat pusing dan juga waspada ketika menghadapi orang-orang dari Gunung Mang. Sementara Komandan Naga Langit kali ini kembali mengatakan, "Kami pada saat ini sadar bahwa kamu memiliki saudara dari suku Martin Langit. Namun saudaramu itu sendiri bahkan hingga sampai saat ini kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang Martin Langit. Apakah dia akan mampu mendukung kita bersama dengan orang-orang Martin Langitnya?" Lindong pun segera melihat pada Komandan Naga Langit. Lalu dia berkata, "Saudaraku itu untuk sementara memang tidak bisa mewakili suku Martin Langit. Tapi pada saat ini, aku bisa menarik suku naga ke pihak kita."
Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu cukup tercengang. Lalu mereka berkata dengan nada suara yang serempak, "Hah? Menarik suku naga?" Segera setelah itu, tatapan mata mereka berdua melihat pada Komandan Naga Langit dengan ekspresi yang cukup aneh. Karena di tempat ini yang mereka tahu memiliki hubungan dengan suku naga hanyalah Komandan Naga Langit. Namun sebenarnya hubungan ini adalah sesuatu yang tidak kuat. Ketika Lindong berkata akan menarik suku naga, maka hal ini merasa sesuatu yang cukup lucu dalam pandangan Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Detik berikutnya, Komandan Naga Langit hanya bisa menertawakan dirinya sendiri sambil mengatakan, "Cih, suku naga itu selama ini selalu netral dan mustahil bagi kita untuk menarik mereka sebagai dukungan. Bahkan suku naga selama ini tidak pernah memberiku bantuan ketika aku membangun aula naga darah. Apalagi kita meminta bantuan untuk menjadikan mereka pendukung demi aliansi yang akan kita bentuk." Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Kau adalah kau dan aku adalah aku." Komandan Naga Langit pun merasa cukup marah atas ucapan dari Lindong. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Apa hakmu mengucapkan kata-kata ini? Jika kamu percaya bahwa kamu bisa membuat kami menyetujui saran darimu hanya dengan ucapan seperti ini, maka aku khawatir niatmu itu terlalu naif." Tatapan mata dari Xiaoyan dipenuhi dengan aura membunuh yang sangat mengerikan ketika dia mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit. Setelah itu, Xiaoyan pun berteriak, "Komandan Naga Langit, kau sebaiknya menjaga sikap dan juga kesopananmu di tempat ini." Detik berikutnya Lindong melambaikan tangannya dan tatapan matanya mengandung beberapa kegembiraan ketika dia melihat pada Komandan Naga Langit. Segera setelah itu, Lindong menekuk jarinya dan sebuah cahaya emas keunguan kini segera muncul di telapak tangan dari Lindong. Sambil memegang segel naga emas ungu, Lindong pun berkata, "Komandan Naga Langit, apakah kau mengenali benda ini?" Tatapan mata dari Komandan Naga Langit segera melihat pada tangan Lindong. Segera setelah itu, Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu memiliki ekspresi wajah yang cukup kebingungan. Detik berikutnya, sebuah keterkejutan dan juga ketidakpercayaan segera memenuhi raut wajah mereka. Sementara Komandan Naga Langit, dia tiba-tiba saja berteriak, bukankah itu adalah segel hukuman suku naga? Kenapa benda seperti itu bisa ada di tanganmu? Beraninya kau mencuri segel hukuman dari suku naga? Apakah sebenarnya kau mencari kematian? Apakah kau tahu seberapa serius kejahatan yang telah kau lakukan saat ini?" Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Kejahatan. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tetua Agung suku naga. Apakah menurutmu aku telah berbuat kejahatan? Kejahatan seperti apa yang telah kulakukan? Diriku pada saat ini adalah penatua hukuman yang baru dari suku naga. Apakah kau tahu bahwa sebagai anggota suku naga, ketidaksopananmu ini termasuk sebuah kejahatan karena telah menentang diriku?" Ekspresi di raut wajah Komandan Naga Langit segera berubah, lalu dia mengamuk, "Omong kosong, bagaimana bisa orang luar sepertimu mengambil posisi sebagai penatua hukuman suku naga?" Lindong hanya melihat Komandan Naga Langit dengan raut wajah acuh tidak acuh. Segera setelah itu dia berdiri sambil memegang segel hukuman itu. Kulit dari Lindong secara berangsur-angsur telah berubah menjadi seperti kristal, dan Lindong juga mengeluarkan tekanan murni yang benar-benar kuat dari dalam tubuhnya. Hanya dalam beberapa detik, tekanan seperti ini telah menyelimuti seluruh aura besar. Udara yang ada di sekitarnya tampak membeku oleh tekanan dari Lindong. Bahkan Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu memiliki ekspresi yang sangat serius ketika merasakan tekanan ini. Jelas mereka tahu bahwa tekanan ini adalah tekanan yang murni dari suku naga. Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu segera melihat pada Komandan Naga Langit, yang pada saat ini mereka bisa melihat bahwa raut wajah dari Komandan Naga Langit telah menjadi sangat pucat. Sebagai anggota suku naga, jelas dia sangat memahami tekanan yang dipancarkan dari dalam tulang naga primal milik Lindong. Komandan Naga Langit pun sedikit bergetar. Segera setelah itu dia mengatakan, "Tekanan ini
sebenarnya adalah Komandan Naga Langit kali ini telah melihat jauh ke dalam tubuh Lindong dan dia bisa melihat ada tulang sebening kristal di dalam tubuh Lindong dan tekanan ini merupakan tekanan makhluk kuno yang berasal dari dalam tulang itu. Komandan Naga Langit tanpa sadar segera berteriak, "Tulang naga ini, mungkinkah kau benar-benar memiliki tulang naga kuno?" Komandan Naga Langit jelas mengetahui betapa kuatnya tulang naga yang ada di dalam tubuh Lindong dan tekanan yang dikeluarkan Lindong sebelumnya jelas berasal dari tulang naga kuno itu. Lindong hanya bisa tersenyum, tapi dia tidak repot-repot untuk memberikan penjelasan apapun pada Komandan Naga Langit. Dan Lindong paham, hanya dengan tekanan dari tulang naga ini sudah mampu menghalangi Komandan Naga Langit untuk memberikan perlawanan pada dirinya. Oleh karena itu, Lindong tidak menjelaskan lebih detail tentang apa yang sebenarnya terjadi sampai dia diangkat menjadi penatua hukuman suku naga. Namun Lindong kali ini segera berkata dengan nada suara yang datar, "Aku sudah melakukan perjalanan ke kolam transformasi naga kuno. Sekarang, apakah ada pertanyaan lain?" Komandan Naga Langit pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, "Kolam transformasi naga kuno. Ini adalah tanah suci dari suku naga. Dan sebenarnya tulang naga yang ada di dalam tubuh dari Komandan Naga Langit itu hanyalah tulang naga kelas menengah. Jika dia bisa memasuki kolam transformasi suku naga, kemungkinan hal itu akan bisa meningkatkan garis keturunan murni di dalam tubuhnya. Namun sayangnya, Komandan Naga Langit tidak memiliki kualifikasi untuk bisa memasuki tempat itu. Meskipun dirinya sekarang sudah dianggap sebagai anggota dari suku naga, namun dia hanyalah anggota pinggiran. Dan bahkan Komandan Naga Langit akan kesulitan diterima menjadi anggota suku naga jika bukan karena dia memiliki kekuatan yang berada di tahap samsara. Detik berikutnya Komandan Naga Langit segera pulih dari keadaan linglungnya. Dia buru-buru berdiri lalu membungkukkan badan pada Lindong sambil berkata, "Naga Langit menyapa penatua hukuman yang baru." Kenapa Komandan Naga Langit bersikap seperti ini pada Lindong? Karena dia tahu dengan jelas suku naga itu memiliki aturan yang sangat ketat. Selain itu, posisi dari penatua hukuman memiliki otoritas sebagai orang kedua setelah pemimpin suku naga. Komandan Naga Langit jelas mengerti jika sampai dia menyinggung Lindong yang merupakan penatua hukuman, maka dirinya akan berakhir dengan cara yang cukup menderita. Pada saat ini, yang bisa ditunjukkan oleh Komandan Naga Langit hanyalah rasa hormat pada Lindong. Segel hukuman yang ada di tangan Lindong itu memiliki efek penekanan terhadap seluruh anggota suku naga. Oleh karena itu, Komandan Naga Langit tidak berani macam-macam pada Lindong saat ini. Lindong sekarang secara diam-diam menghela nafas dengan lega setelah dirinya melihat bahwa ketiga komandan yang sulit dijinakkan juga sombong ini telah menyerah di hadapannya. Segera setelah itu, Lindong melambaikan tangannya sambil berkata, "Aku pada saat ini adalah penatua hukuman yang baru dari suku naga. Jika kita membentuk aliansi, maka aku akan membiarkan kalian semua memiliki perlindungan dari suku naga. Sekarang, apakah di antara kalian memiliki pertanyaan lain?" Tiga komandan iblis yang hebat saling bertukar pandang, dan sepertinya mereka akan setuju untuk membentuk aliansi ini. Sambil melihat pada Komandan Naga Langit, Lindong pun berkata, "Komandan Naga Langit, meskipun sangat sulit bagi orang luar untuk bisa memasuki kolam transformasi naga kuno, aku mungkin bisa memikirkan cara untukmu supaya bisa memasuki kolam transformasi naga kuno di masa depan." Mendengar ucapan dari Lindong, tubuh dari Komandan Naga Langit pun bergetar. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan tatapan mata yang berbinar. Segera setelah itu, Komandan Naga Langit pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, aku akan mematuhi perintah dari penatua." Karena godaan yang ditawarkan Lindong ini membuat Komandan Naga Langit tidak mungkin untuk menolak dirinya. Segera setelah itu tatapan mata Lindong melihat pada Komandan Kera Emas dan juga Elang Hantu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Adapun kalian berdua, pada saat ini kalian sudah bertemu dengan saudara keduaku, dan dia merupakan salah satu calon
sebagai penerus pimpinan dari suku Martin Langit. Jika dia benar-benar berhasil melakukan hal itu, maka di masa depan nanti dia akan bisa mengendalikan seluruh suku Martin Langit. Pada saat itu, kita akan memiliki hubungan dengan suku Martin Langit dan juga suku Naga. Dan kalian berdua seharusnya mengerti dengan jelas apa artinya ini. Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu hanya bisa menutup mulut mereka, sementara sebuah kegembiraan juga telah terpancar jelas di dalam tatapan mata mereka berdua. Jika aliansi ini benar-benar memiliki dukungan dari dua suku penguasa, maka reputasi mereka pasti akan bisa mengguncang seluruh dunia binatang iblis. Kehormatan seperti ini adalah sesuatu yang jarang terlihat bahkan di seluruh dunia binatang iblis. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi, Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu, mereka bersedia untuk membentuk aliansi. Detik berikutnya Lindong tersenyum dengan penuh kepuasan karena pada akhirnya mimpi besarnya untuk menyatukan seluruh wilayah perang binatang akan segera terwujud. Dan Lindong kini berkata, "Baguslah kalau begitu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Karena 3 komandan iblis yang hebat telah setuju untuk membuat aliansi, kemungkinan ini akan menjadi berita yang sangat mengejutkan di seluruh wilayah perang binatang. Dan apakah nama untuk aliansi yang akan segera mereka bentuk? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.